Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Ramadhania dari Prodi Agribisnis Penyuluhan Pertanian. Dengan nomor NIM 0500769778. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian. Tugas yang pertama, soal yang pertama, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Karena tujuan komunikasi yang jelas sangat penting karena beberapa alasan utama. Satu, menghindari kesalahpahaman. Dengan tujuan yang jelas, pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh karena penerima sehingga mengurangi resiko kesalahpahaman atau interpretasi yang salah. Dua, meningkatkan efektivitas komunikasi. Komunikasi yang terarah dan fokus membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Ketika tujuan komunikasi yang jelas, penerima pesan lebih cenderung merasa terlibat dan termotivasi karena mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka yang mengapa hal tersebut penting. Yang keempat, mempermudah evaluasi dan umpan balik. Tujuan yang jelas memungkinkan pengirim dan penerima untuk mengevaluasi apakah pesan tersebut telah mencapai tujuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Membangun kepercayaan. Komunikasi yang jelas dan transparan membantu membangun kepercayaan antara pengirim penerima karena menunjukkan bahwa yang kelima, membangun kepercayaan. Komunikasi yang jelas dan transparan membantu membangun kepercayaan antara pengirim dan penerima karena menunjukkan bahwa pengirim memiliki niat yang baik dan menghargai waktu serta usaha penerima. Dengan demikian, memiliki tujuan komunikasi yang jelas adalah kunci memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti. Soal kedua, kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluhan? Jelaskan alasan. Dalam konteks penyuluhan, terutama dalam adopsi inovasi atau teknologi baru, memahami kategori adopter sangat penting. Berikut adalah kategori adopter menurut teori difusi inovasi oleh Everett Rogers, serta penjelasan mengapa masing-masing kategori mungkin membutuhkan perhatian dari penyuluh. 1. Inovator. Karakteristik: berani mengambil resiko, memiliki akses ke sumber daya dan sangat tertarik pada teknologi baru. Perhatian dari penyuluhan. Inovator tidak memerlukan perhatian khusus karena cenderung menemukan dan mengadopsi inovasi dengan cepat sendiri. Yang kedua, early adopter, pengadopsi awal. Karakteristik berpengaruh dalam komunitas. Yang ketiga, early majority, mayoritas awal. Karakteristiknya lebih berhati-hati dalam mengadopsi inovasi dan menunggu pengesahan dari pengadopsi awal. Perhatian dan dari penyuluhan. Mayoritas awal perlu diyakinkan tentang manfaat dan kepraktisan inovasi. Yang keempat, late majority, mayoritas akhir. Karakteristik skeptis terhadap inovasi pengadopsi. 4. Late majority, mayoritas akhir. Karakteristik skeptis terhadap inovasi dan mengadopsi hanya setelah mayoritas masyarakat telah melakukannya. Perhatian dari penyuluh. Penyuluh mungkin akan menghadapi kesulitan besar dalam meyakinkan perlambatan. Fokus utama biasanya adalah pada kelompok lainnya, tetapi tetap penting untuk memberikan informasi dan dukungan agar tidak sepenuhnya tertinggal. Kesimpulan nih, penyuluhan harus memberikan perhatian khusus kepada early adopter dan early majority. Pengadopsi awal dapat berfungsi sebagai pemimpin opini dan membantu
dan membantu mempengaruhi kelompok lainnya. Mayoritas awal. Soal ketiga, dari beberapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Alasannya, tidak ada satu pendekatan penyuluhan yang paling baik untuk semua situasi, karena efektivitas suatu pendekatan sangat bergantung pada konteks dan tujuan audiens dan sumber daya yang tersedia. Namun beberapa pendekatan utama yang sering digunakan dalam penyuluhan adalah: 1. Pendekatan individual. Kelebihan: memberikan perhatian personal, dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, membangun hubungan yang kuat antara penyuluhan dan penerima. Kekurangan: memakan waktu dan sumber daya, sulit menjangkau audiens yang lebih besar. Cocok untuk situasi di mana perubahan perilaku individu sangat penting, atau ketika audiens memiliki kebutuhan yang sangat spesifik dan memerlukan bimbingan langsung. Yang kedua, pendekatan kelompok. Kelebihannya, efisien untuk menjangkau banyak sekaligus, memanfaatkan dinamika kelompok atau saling berbagi pengalaman dan dukungan. Kekurangannya, mungkin kurang efektif untuk kebutuhan individu, bisa didominasi oleh beberapa anggota yang lebih aktif. Cocok untuk situasi di mana interaksi kelompok dan diskusi penting, seperti pelatihan atau workshop. Yang ketiga, pendekatan massa. Kelebihan: dapat menjangkau audiens yang sangat luas dengan cepat, biaya penerima yang rendah. Kekurangannya, pesan cenderung umum dan tidak dapat disesuaikan kekurangan interaksi langsung. Cocok untuk kampanye kesadaran luas atau informasi umum yang relevan untuk semua orang. Yang keempat, pendekatan partisipatif. Kelebihannya, melibatkan penerima pesan dalam proses, meningkatkan rasa memiliki komitmen, meningkatkan relevansi, dan penerima pesan. Kekurangannya, memerlukan waktu dan koordinasi yang lebih banyak, membutuhkan keterampilan fasilitas yang baik. Cocok untuk program memerlukan perubahan perilaku jangka panjang dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kesimpulannya, pendekatan ini meningkatkan relevansi, komitmen, dan berkelanjutan dari hasil yang dicapai. Namun, pendekatan ini paling baik bila dikombinasikan dengan metode lain sesuai kebutuhan dan konteks tertentu. Nah, itu saja jawaban dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang atau kurang lancar, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.